Halo, gua Andre, umur gua 33 sekarang. Usaha gua ini bergerak di bidang clothing line atau distro dengan brand Monkey Wear Industry, lebih fokus di celana jeans atau denim. Awal mulanya sebenarnya ini brand kedua gua. Brand pertama gua itu di tahun 2011 mulai, pertama gua kuliah. Awalnya gua coba-coba custom celana sendiri. Lalu gua bawa ke daerah rumah gua di Tangerang sini. Banyak yang suka. Akhirnya gua punya ide untuk jualin itulah si celana jeans custom ini. Jadi gua waktu itu kalau nongkrong itu bawa-bawa meteran buat custom celana orang. Dulu itu orang sistemnya PO dan gua awalnya bener-bener nggak punya modal lah. Jadi makanya gua PO-in. Orang DP, gua ukur, barang jadi, lunasin, gua kirim. Kayak gitu awalnya. Sampai gua akhirnya bikin brand. Yang pertama itu namanya Rocket Project. Sama sepupu gua berdua di tahun 2011 pertengahan lah. Karena di 2011 awal itu selang 3 bulan gua kuliah, gua udah nyoba yang custom-custom. Waktu itu zamannya BlackBerry ya, proses pemasarannya ya gue by broadcast di BlackBerry gitu. Akhirnya setelah kekumpul dana gue bikin brand namanya Rocket Project. Di Rocket Project ini gue bangun berdua sama sepupu gue. Jadi tetap samanya konsepnya sistemnya masih PO karena jujur gue nggak punya modal waktu itu. Modalnya ya modal dengkul. Makanya ya dibikin PO walaupun udah ada brandnya. Selama setahun setengah lah akhirnya kekumpul dana yang pada akhirnya gua join sama temen sekolah gua buka toko di daerah Blok M. Itu tahun 2012-an lah, 12 akhir kayaknya kalau nggak salah. Cuma toko itu cuma jalan setahun karena ada problem internal yang nggak bisa gue ceritain. Pada akhirnya toko tutup, bangkrut lah ibaratnya, habis barang gue semua. Pada akhirnya selama 6 bulan itu gue bengong karena uang yang selama ini gue kumpulin itu habis di brand yang pertama gue itu. Lalu gue bangun lagi lah yang sekarang ini dengan nama Monkey Wear Industry. Tetap bergerak di denim karena gue udah punya pasarnya. Kebetulan karena dulu penjualan semuanya itu gue yang pegang, termasuk admin jualan pun gue yang pegang sambil kuliah. Jadi selama kuliah gue nggak pernah main bro. Gue cuma keliling ke tukang bahan sama ke tukang jahit. Gue jarang main. Jadi main gue di kampus ya cuma itu aja, keliling tukang bahan, tukang jahit. Jadi kalau lu tanya, oh ya gue waktu itu kuliah di Pajajaran jurusan IT. Udah akhirnya gue bikin ini 2013, Monkey Industry, bergerak di denim juga. Ya karena dari awal ya denim yang gue jual dan gue fokus di situ sampai akhirnya terkumpul uang terus sampai di 2019. Akhirnya gue buka toko. Si Monkey Industry ini modal awal gue cuma 15 juta. Dan itu gue buka di rumah. Waktu itu gue belum nikah, gue di rumah bokap gue. Dan terpencil di dalam, cuma bisa masuk motor. Karena gue nongkrong sana sini, gue ngeband juga, gue main skate juga. Ya dari situlah gue pasarin penjualan termasuk dari customer lama gue juga yang di Rocket Project, jualan by BBM. Sampai akhirnya ya Monkey Industry ini ya lumayan cukup dikenal lah di Tangerang Selatan karena nggak begitu banyak clothing line yang bergerak fokus di bidang denim di sini. Rata-rata semua campur. Gua pun ngeluarin kaos-kaos ini pun t-shirt hanya seasonal pas mau lebaran aja. Lebih fokus di denim lah selebihnya. Jadi denim yang gue jual sekarang udah ready, nggak perlu custom. Tapi buat kalian yang mau custom juga bisa. Nanti kita ukurin di sini. Buat kalian yang di luar size yang ready di sini bisa custom. Terutama orang yang kecil banget ataupun yang gede banget. Karena maksimal size di sini size 38. Oh ya, jadi denim itu sebenarnya nama bahan.
Kalau jeans itu nama produk yang dikeluarkan sama Levi's. Jadi jeans itu sebenarnya ya bahan dasarnya denim juga. Nah, denim itu nama orang Perancis kalau nggak salah, Denimes saat itu yang ngeluarin bahan denim ini. Kalau nggak salah ya guys, gue lupa juga nih, udah lama juga gue nggak baca-baca lagi nih. Produk ini bahan-bahannya sebagian besar ini bahan lokal Indo, tapi ada juga yang dari luar ya, semacam selvedge ini gue beli dari luar, tapi nggak begitu banyak karena lumayan harganya. Pada saat itu denim tuh lagi naik, adalah salah satu brand Bandung yang cukup terkenal lagi naik. Celana itu lumayan cukup mahal lah. Pada akhirnya gue coba custom dan coba keliling Bandung lah, karena Bandung itu kan terkenal produsen clothing line lah rata-rata yang menurut gue paling bagus lah daripada yang lain gitu kan. Waktu itu gue jalan-jalan cari-cari, tanya sana sini, akhirnya ketemulah tempat custom denim di Bandung. Awalnya bikin sendiri untuk gue pakai. Lalu gue bawa ke daerah gue, ya ternyata teman-teman gue pada suka. Nah dari situlah tercetus gue jualin aja ya dengan harga yang ibaratnya jangan sampai semahal si brand itu gitu kan. Jadi waktu itu gue jual polosan tanpa brand, bener-bener polos, jadi orang gue customin, gue jual tanpa brand. Setelah terkumpul, untung karena dalam waktu beberapa bulan itu untung nggak pernah gue pakai. Jadi gue kumpulin, sama sekali nggak gue pakai. Gue kumpulin, pada akhirnya ya cicil lah, gue bikin label, gue bikin woven, patch, kulit dan lain-lain. Itu semua bertahap, benar-benar bertahap dan ngerangkak. Karena gue modal dengkul, tanpa modal sepeser pun, dan nggak minta orang tua juga. Gitu, makanya gue jual denim ini waktu itu denim lagi naik dan gue jual lebih murah. Itu yang makanya bikin lumayan penjualan gue waktu itu gitu. Jadi gue dari sekolah itu, gue waktu itu sekolah STM. Gue sekolah STM listrik. Ini udah caur nih, gue udah caur nih sebenarnya dari jurusan gue sekolah nih. Gue sekolah listrik perkara gara-gara sepupu gue. Gue bingung mau sekolah mana, akhirnya gue masuklah sekolah listrik karena diarahin sama sepupu gue, kakak sepupu lah, sekolah listrik. Nah di sekolah itu ada temen gue yang pinter desain. Saat itu Photoshop baru 2007-an kayaknya ya, 2006-2007 lah. Photoshop tuh baru masuk lah, apa 2008 lah, gue lupa lah. Photoshop baru masuk. Nah temen gue tuh punya buku desain Photoshop, gue pinjem nggak dikasih. Pada akhirnya gue ngulik sendiri. Karena gue pengen bisa ngedit foto waktu itu awalnya. Pengen bisa ngedit foto. Akhirnya dari situ gue gelutin si Photoshop ini buat ngedit dan lain-lain. Sampai pada akhirnya gue coba ngedesain baju. Pas sekolah STM itu gue udah coba-coba jualan baju. Jadi emang dari sekolah gue udah dagang sih sebenarnya. Udah lulus sekolah, akhirnya gue kerja dulu. Waktu itu gue jadi security. Jadi security gue di mall. Adalah mall di sini, salah satu mall di Tangerang, mall sepi lah. Banyak setannya, Bray. Gue cuma kuat 2 bulan waktu itu. Pertama gue lihat setan di situ ternyata. Waktu gue jadi security, iya. Gue cukup 2 bulan aja karena gue nggak kuat, nyerah. Gue nyerah, akhirnya gue berhenti, gue kerja di pabrik. Waktu itu pabrik punya orang Belanda, pabrik Kor Asi gitulah, kayak buat daleman pipa kertas buat daleman kayak film-film kayak gitulah. Dan itu tiap harinya gue gotongin pipa kertas itu setinggi tiang listrik dengan berat 25 kilo. Sehari itu paling dikit 200 piece. Lu kaliin aja berapa tuh, satu sip. Dan gue dulu kurus banget. Gue kurus banget dulunya. Karena gue mau kuliah nggak punya duit. Bokap gue nggak punya duit. Bokap gue dulu tukang parkir soalnya. Nggak punya duit. Pada akhirnya terus bokap gue ada rezeki, gue baru kuliah lah. Dan gue bingung juga gue mau kuliah apaan. Akhirnya gue tanya lagi sepupu gue, kakak sepupu gue, suruhlah gue di kuliah IT waktu itu. Suruh kuliah IT, yang gue nggak ada basic IT dan gue listrik. Suruh kuliah IT, ya udah gue kuliah IT. 3 bulan pertama gue pengen cabut
Kan IT berat banget coy. Tapi karena gue mikir gue kuliah ini susah payah, orang tua gue juga rezekinya baru ada, akhirnya gue jalanin lah kuliahnya sampai selesai. Nah selama gue kuliah IT itulah gue, dan pas jalanin ini gue sambil kuliah, sambil gue belajar desain, matengin desain, jadi semuanya nih yang ngedesain gue sendiri. Termasuk kaos-kaos nih yang ngedesain gue sendiri. Pernah juga gue bayar orang untuk desain, tapi nggak pernah klop sama rasa yang gue punya. Jadi ya udahlah gue aja yang pegang. Gitu, lulus kuliah, ini semua udah berjalan sendiri lah. Lulus kuliah akhirnya gue nikah, yang harus nafkahin anak orang. Karena menurut gue di Monkey Industry ini belum cukup untuk menghidupi gue semua. Akhirnya gue kerja, gue ngelamar di salah satu kantor berita di Indonesia, berita nasional lah. Gue ngelamar sebagai web design sebenarnya. Udah tes, udah keterima, tapi gue ditawarin fotografer. Ditawarin fotografer waktu itu. Karena gue senang foto, jadi waktu gue ngelamar itu portofolio tuh gue masukin foto-foto. Gue senang foto konser waktu itu. Akhirnya gue ngelamar di kantor itu, udah diterima web design dan lain-lain, tes juga web design. Ditelepon lah sama HRD-nya, lu mau nggak jadi fotografer? Yang ada di otak gue cuma satu, gue bisa motoin konser gratis. Konser-konser gede gratis di depan tribun, udah itu aja. Awal mula gue jadi fotografer. Ini gue lari lagi nih, walaupun itu tetap seni ya, karena gue seneng seni lah. Akhirnya gue jadi fotografer, udah lalilu lalelo, gue jadi wartawan foto, yang gue nggak pernah tahu itu apa jurnalistik. Pada akhirnya gue belajar semua di situ. Niat gue tadinya setahun, sampai akhirnya sampai sekarang gue jadi 7 tahun. 7 tahun, dari foto ke video, sampai sekarang gue pegang live streaming. Gue mau keluar pun ya sayang lah, gue udah jadi karyawan juga dan ini masih bisa kepegang si Monkey Industry ini, ya udah. Orang belanja itu cuman ada 2, satu mau lebaran, satu sama lagi diskon. Itu paling banyak orang belanja. Selebihnya landai lah, balance lah, tiap bulannya sama aja. Jadi orang kalau mau belanja itu paling hektik itu 2, itu mau lebaran sama ya pas diskon. Makanya gue butuh modal buat lebaran. Akhirnya gue jual mobil gue, belum lama ini gue jual ya untuk kebutuhan modal sekarang. Karena tahun-tahun sebelumnya itu modal gue peroleh dari om gue. Karena gue mesti bagi hasil dan sayang, ya mending yang ada gue jual deh gitu. Sebagian udah proses, ini baru sekitar 30% lah. Yang pasti jeans, celana lah ya yang pasti gue keluarin ya. Mungkin ada beberapa produk baru kayak flanel, jaket-jaket, sweater, ya ini baju-baju desain baru yang sekarang yang baru keluar. Ya celana-celana masih on proses sih, tapi untuk yang selvedge ini kayaknya tahun ini nggak ngeluarin karena gue nggak sempet belanja. Jadi ini masih ada sebagian sisa stok kemarin, paling ya gue diskonin nantilah pas mau lebaran. Biasanya tuh gue selama 5 tahun ini gue bikin event lebaran, namanya tuh Sell on the Road. Jadi gue dari 2015 itu gue jualan pakai mobil di pinggir jalan sebelum gue punya toko. Selama 1 bulan puasa full itu gue jualan pinggir jalan, dan gue buka nama eventnya tuh Sell on the Road. Karena teman-teman gue banyak di skena-skena ini, ya gue bantu mereka, minta bantu posting dan lain-lain. Ya alhamdulillah lah, lumayan dari mereka gue dibantu untuk pemasaran dan promo dan lain-lain, dibantu posting, dibantu repost dan lain-lain. Dari situlah ya perjuangan gue cukup melelahkan lah selama dari 2011 ini. Ya gue nggak pernah main di kuliah, di kampus. Terus gue jualan di pinggir jalan selama berapa tahun, sampai akhirnya gue buka toko. Akhirnya Sell on the Road itu gue pakai, gue tetap gue jualan Sell on the Road tapi di toko. Karena capek banget, apalagi mau hujan, wah capek banget. Belum lagi diusir sama security, diusir, belum lagi diusir. Ya udah, akhirnya punya toko ya alhamdulillah lah, lebih enak sekarang, lebih proper. Ya lebih nyaman lah orang untuk belanja. Oh ya, sama kemarin pas COVID pun
Gue ketar-ketir juga. Pas COVID pertama itu, karena gue kan pinjem duit om gue kan buat modal, gue gambling, gue judi di situ. Pokoknya gue nggak mau tahu ini, gue mesti keluarin barang-barang gue. Waktu itu sekitar 1000 piece lebih lah celana itu. COVID, gue pusing, stres karena COVID kan semua ditutup. Tapi menjelang Lebaran, pas puasa, gue buka. Pada akhirnya gue tetap buka, tapi orang masuk 3 orang. Sampai gue disamperin 3 kali sama Satpol PP. Tapi alhamdulillahnya omset gue malah naik, bukannya malah turun. Dari pas COVID itu. Karena di toko lain nggak boleh masuk. Iya, di toko lain itu lu belanjanya by phone. Di depan toko, lu dikasih lihat begini. Gitu, diliatin artikelnya. Pasti orang susah. Termasuk gue pun kalau mau belanja, nggak lihat barang gue nggak bisa. Karena ya nggak tahu jalan dari yang maha kuasa, gue dikasih izin, iya, untuk 3 orang masuk, dibolehin. Karena ngantrinya sampai panjang, gue disamperin Satpol PP. Nggak disuruh tutup sih, cuman suruh kondusif aja waktu itu. Karena udah nggak terlalu inilah. Iya, karena bingung juga lah mereka, ya budayanya kan kalau mau lebaran beli baju, mau ditutup juga kasihan, sedangkan mall-mall tutup kan. Jadi penjaga toko gua ini karena yatim piatu, akhirnya ya gua rekrut untuk jagain di sini lah. Jagain di sini selama 5 tahun. Dia udah ikut gua, tapi pada akhirnya 5 tahun terakhir dia berbohong sama gua. Karena gua udah percaya sama dia, karena gua selalu bilang sama dia, lu nggak usah kemana-mana. Gua maju pasti lu yang gua angkat. Karena gua mending orang dari bawah, gua didik bisa. Dan gue percaya gitu loh, daripada orang baru yang gue nggak tahu apa-apa, dia belajarnya dari mana, entah dia bener atau enggak, gue nggak bisa. Gue lebih seneng ngajarin orang yang nggak bisa apa-apa dari nol. Gue didik, gue ajarin, sampai gue ajarin desain dan lain-lain lah, gue ajarin foto ini itu segala rupa lah. Dan gue bayar mereka, lu bantu gue desain dan lu gue bayar gitu kan. Sampai 5 tahun terakhir kejadian gue stok opnam, barang gua habis sampai sebesar sekitar 18 juta sekian lah, dipakai main judi online sama dia. Lagi marak-marak kayak judi online. Ya setahun 2 tahun terakhir lah dia baru berhentinya itu. Gitu. Itu yang menurut gua berkesan, dia udah gua anggap kayak adik gua sendiri lah. Karena ya dia orang tuanya udah nggak ada. Ya gua pengen nolong, tapi ya gua kecewa dia kayak gitu sama gue, dan sampai saiki nggak ada nyamperin gue minta maaf ataupun itu. Ya gue bukannya pengen dia minta maaf sih, cuman gue keluarin detik itu juga. Karena gue paling nggak bisa dibohongin. Dia nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah gue amanahin sama dia. Karena gue sepenuhnya udah percaya sama dia, sebagian juga produksi udah gue serahin sama dia. Karena ya gue belum banyak cukup orang buat pegang ini usaha gue. Karena buat gue ya belum cukup, karena gue masih mau ngegedein di toko gitu kan. Prinsipnya jangan pantang menyerah. Lu tetap fokus dan konsisten. Kalau gue yang gue pegang tuh itu dari dulu. Dan gue nggak pernah berubah, dan konsisten. Dan loyal sama customer. Itu yang paling dicari. Apa maunya customer tuh gue ikutin. Contohnya kayak desain, gue desain ikutin zaman, gue di komplain sama customer gue, pada akhirnya ya udah gue fokusin desain gue yaitu tok, nggak pernah gue rubah lagi sampai detik ini. Walaupun pada awalnya si clothingan ini tuh gue giring untuk anak-anak skate, anak-anak musik, karena gue bergerak di situ, gue main di situ. Tapi pada akhirnya sekarang ya gue ikutin customer loyal gue lah. Gue nggak mau idealis juga.